Selamat malam Pak Nanggo dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok Sains 30 yang beranggotakan saya, Richard Celsius Antoni Muja, kelas 94, absen 28. Saya Kenji Punsu, kelas 94, absen 13. Dan saya Nicholas Javier, kelas 94, absen 22. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai tekanan atmosfer versus ketinggian dengan judul kampanye kita yaitu satu aksi 1000 dampak. Next slide. Oke, jadi pada video ini kami akan membahas yang pertama ada apa itu atmosfer, kedua apa fenomena eksponensial di atmosfer, ketiga fungsi atmosfer bagi kehidupan sehari-hari, empat hal-hal yang manusia lakukan yang perlahan merusak atmosfer. Setelah itu, kami akan menjelaskan tentang cara menjaga dan merawat atmosfer. Lalu dilanjutkan dengan apa saja yang harus kita perhatikan saat kita berada di tempat yang tinggi. Dan terakhir, kami akan membahas tentang cara menjaga diri saat kita berada pada wilayah yang tinggi. Pertama, kami akan membahas apa itu atmosfer. Jadi, atmosfer adalah lapisan gas yang terletak di bagian luar permukaan bumi dan diperkirakan tebalnya mencapai kurang lebih 1.000 kilometer. Oke, kita kan sudah tahu sekarang apa itu atmosfer. Sekarang kita akan membahas sebuah peristiwa fenomena fisika yang penting dalamnya, yaitu bagaimana tekanan udara dapat berubah seiring dengan ketinggian yang berbeda. Jadi, mungkin kalian akan berpikir, kalau kita naik 1 kilometer di atas permukaan laut, tekanan akan berkurang sejumlah sekian. Dan jika kita naik 2 kilometer, pengurangannya akan tetap sama dan 2 kali lipat. Ternyata, sebenarnya tidak seperti itu. Penurunan tekanan udara di atmosfer kita itu mengikuti sebuah fungsi yang dinamakan fungsi eksponensial, yang akan dijelaskan oleh rumus barometrik yang kami pilih di sini, yaitu TH sama T0 E dipangkatkan negatif H per H. Jadi seperti yang yang sudah kita bisa lihat di layar, rumusnya adalah itu. Oke, jadi saya akan membedah satu persatu komponen rumusnya. TH adalah tekanan yang ingin kita cari awalnya. H itu jumlah yang bisa disebut sebagai N. Misalnya N1 sama dengan ketinggian 1 kilometer dan sebagainya. Lalu T0 adalah tekanan awal atau pada 0 mdpl, yaitu 0 meter di atas permukaan laut yang memiliki tekanan 1 atmosfer atau 1 atm. Lalu ada E. E itu adalah bilangan Euler yang jumlah pecahannya tidak terhingga sama seperti pi yang sudah kita ketahui. Nilainya adalah sekitar 2,71822. Lalu H besar. H besar itu adalah hasil dari KT per mg, yaitu 4 dikali 10 pangkat negatif 21 per 4,7 kali 10 pangkat negatif 25. Jadi hasilnya adalah 0,85 dikali 10 pangkat negatif 10 pangkat 4, yaitu 8.500 meter atau 8,5 kilometer. Nah, sekarang kita bisa melihat visualisasi dari rumus ini di grafik di sini. Ini contohnya. Pada tekanan 0 kilometer, tekanannya tepat berada di 1 atmosfer. Tapi ketika ketinggiannya itu bertambah, tekanannya semakin turun. Seperti yang kita bisa lihat. Penurunannya awalnya sangat cepat pada bagian-bagian awal. Tetapi lama-kelamaan penurunan tersebut akan menu- penurunan tersebut akan melambat dan menjadi landai seiring kita naik lebih tinggi dalam atmosfer. Lalu grafik tadi kita juga bisa konfirmasi dengan cara melakukan perhitungan pada tabel di bawah ini. Ini misalnya T0.
kita bisa menginputkan nilai nol, yaitu satu atmosfer ke dalam rumusnya. Jadi hasilnya satu atmosfer di sini. Lalu T1 yaitu ketinggian 1 km yang akan menghasilkan tekanan 0,0889 atmosfer dan sebagainya. Jadi, tekanan atmosfer itu tidak berkurang secara linear atau garis lurus, tetapi secara eksponensial. Jadi penurunan yang paling besar terjadi di bagian-bagian awal semakin dekat dengan permukaan bumi. Baik, sekarang saya akan melanjutkannya. Pertama, sekarang saya akan menjelaskan fungsi atmosfer. Pertama-tama, fungsi atmosfer adalah untuk menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Jadi, ketika atmosfer kita menipis, suhu di dunia ini otomatis akan semakin bertambah. Hal tersebut sudah mulai terlihat pada hari-hari ini, dilihat dari kutub utara yang sudah mulai mencair. Kemudian, fungsi atmosfer yang kedua adalah untuk mengurangi panas dari paparan sinar matahari. Hal ini juga mencakup radiasi dari sinar matahari. Kemudian menjaga kestabilan gravitasi. Dan yang terakhir adalah untuk mempengaruhi beberapa fenomena alam seperti cuaca dan iklim. Kalau cuaca itu seperti hujan dan lain sebagainya. Kemudian berikut ini adalah juga beberapa hal yang perlahan akan merusak atmosfer. Pertama-tama adalah polusi udara akibat pembakaran sampah dan asap kendaraan. Jadi eh, ketika kita berpergian menggunakan kendaraan bermotor, asap-asap yang dikeluarkan dari kendaraan tersebut menimbulkan polusi dan polusi itu tidak baik bagi atmosfer dan dapat eh, perlahan merusak atmosfer. Kemudian yang kedua adalah pembabatan dan penebangan hutan liar. Ketika hutan kita habis, maka CO2 eh, atau eh, udara-udara kotor tersebut tidak dapat disaring menyebabkan atmosfer yang perlahan rusak yang kemudian akan juga berdampak kepada lingkungan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah gas rumah kaca. Contoh gas rumah kaca tersebut adalah karbon dioksida, metana, dan kemudian di nitrogen oksida. Nah, sekarang saya akan memperjelaskan apa saja yang perlu diperhatikan saat kita berada di tempat tinggi. Nah, kalau saat kita berada di daerah yang tinggi, kita harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah tekanan udara di altitude yang sangat tinggi. Jika kita menjauh dari dasar laut, maka tekanan udara akan semakin tinggi dan eh, dengan tekanan udara itu, oksigen akan semakin lemah. Nah, cara menjaga diri kita saat kita di wilayah yang tinggi itu karena karena oksigen cukup kurang di daerah yang tinggi, maka di daerah yang cukup tinggi kita harus mempersiapkan antara tabung oksigen untuk membantu kita bernafas atau kita bisa mempersiapkan diri untuk daerahnya dengan training atau latihan untuk menaikkan kapasitas oksigen di paru-paru kita. Selamat malam teman-teman dari kelompok Sains 30. Perkenalkan saya Lord Alderik Syarif. Setelah melihat presentasi kalian, izinkan saya bertanya, apakah dampak negatif utama dari fenomena pertukaran penurunan tekanan ini bagi kesehatan manusia? Terima kasih. Oke, terima kasih Derin sudah memberikan kita pertanyaan yang sangat baik ini. Izinkan saya Kenji menjawab pertanyaannya. Oke, jadi dampak negatif utama bagi kesehatan yang disebabkan oleh fenomena ini itu resiko
penyakit yang bisa ditimbulkan akibat penurunan tekanan ini. Contohnya itu yang paling berpengaruh adalah kepada individu atau orang yang memiliki kondisi medis yang tertentu. Misalnya tentang pemasukan oksigen ke dalam tubuh mereka di organ paru atau organ jantung. Jadi contoh-contoh penyakitnya adalah bagi mereka yang menderita pneumotoraks atau udara di rongga-rongga paru itu. Penyakit ini bisa di-trigger atau dimunculkan gara-gara penurunan tekanan yang menyebabkan gas-gas di tubuh mereka mengembang karena tekanan yang menekannya sudah menurun. Nah, udara yang di rongga-rongga paru ini akan berkumpul dan bisa berakibat fatal buat penderitanya. Terus yang kedua adalah gagal jantung atau nama latinnya efusi pleura. Jadi kadar oksigen yang udah rendah di ketinggian yang sangat tinggi itu akan semakin rendah. Jadi memperberat kerja jantung dan paru-paru mereka, di mana mereka sudah memiliki riwayat gagal jantung. Dan semakin tinggi kita berada di atas permukaan laut, oksigen juga akan turun. Jadi kerja jantung mereka akan diperkencang dan menimbulkan resiko mereka akan gagal jantung akut. Jadi itu saya penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, itu semua dari kelompok kami. Terima kasih Pak Nango dan teman-teman.